Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini bertemu lagi Sobat Pendidikan, Sobat KPTkers di podcast yang sering kita laksanakan di BPMPV KPTK. Menjelang Hari Pendidikan Nasional, hari ini saya akan membawakan topik yang sangat menarik, inovatif, dan juga relevan dengan dunia pendidikan vokasi saat ini, yaitu terkait dengan pengembangan teaching factory, pembenihan ikan nila menggunakan kolam beton yang berstandar CPIB, dan pembesaran ikan dengan standar CBIB di jurusan agribisnis perikanan air tawar di SMK Negeri 1 Maros. Nah, di podcast kita kali ini sudah hadir narasumber kita yang luar biasa. Ada Bapak Fahrudin, sama dengan nama saya, Fahruki Waris, Fah juga di depannya. Kemudian ada siswi kita, siapa namanya? Nur Hikmah, yang juga akan berbagi terkait dengan apa sih dampak dari pengembangan teaching factory di jurusan agribisnis perikanan air tawar. Selamat datang Bapak Fahrudin dan juga siswi kita Nur Hikmah. Di program kali ini kita akan coba mengulik sejauh apa sih dampak teaching factory ini terhadap keluaran SMK dan juga proses belajar siswa-siswi kita di SMK. Dan apa juga dampaknya bagi Bapak Ibu Guru setelah pengembangan TEVA ini. Tapi sebelum itu mungkin KPTkers ada yang bukan dari SMK. Penonton kita ini ada yang bukan dari SMK atau misalnya SMA atau bahkan sudah lulus juga gitu dari sekolah dan menonton podcast ini, maka saya juga akan coba jelaskan terlebih dahulu atau menanyakan terlebih dahulu ke narasumber apa itu teaching factory. Mungkin kepada Bapak Fahrudin bisa dijelaskan ke KPTkers. Iya, terima kasih. Berbicara masalah teaching factory, ya, ini salah satu model pembelajaran yang ada di SMK. Ya, seperti itu yang kami terapkan di jurusan agribisnis perikanan SMK Negeri 1 Maros, di mana suasana industri itu kita hadirkan. Dalam artinya di sini siswa betul-betul bekerja seperti layaknya di dunia industri. Jadi suasana industri kita hadirkan dalam sistem pembelajaran, di mana dari hasil pembelajaran ini ada sesuatu yang dihasilkan, yaitu produk atau jasa. Seperti itu. Iya, jadi kunci dari TEVA ini ada keluaran produk dan jasa, dan juga proses pembelajarannya itu berbasis industri. Seperti itu, Pak. Dan kenapa SMK Negeri 1 Maros memilih budidaya ikan nila sebagai fokus pengembangan teaching factory ini? Iya. Alasan pertama mungkin ya karena ini kita ketahui secara geografis ini Kota Maros ini pada umumnya adalah salah satu wilayah perikanan. Ya, di sana banyak tambak, baik air tawar maupun laut. Nah, ini salah satu yang menjadi peluang untuk pengembangan pembenihan ikan nila. Kemudian yang kedua, ikan nila ini merupakan salah satu jenis komoditas ikan air tawar yang memiliki keunggulan-keunggulan seperti tahan terhadap penyakit, proses pertumbuhan lebih cepat, kemudian bisa dibudidayakan dengan padat tebar yang tinggi, artinya dalam jumlah yang banyak. Dalam jumlah yang banyak. Dan saya lihat di sini juga menggunakan kolam beton ya, Pak? Ya, menggunakan persis kolam dengan beton. Apa yang kita latih ke guru-guru di balai kita menggunakan kolam beton. Bapak sendiri sebelumnya sudah mengikuti pelatihan di balai kami? Sudah pernah. Oh, sudah pernah. Sudah pernah. Di tahun berapa? Tahun 2020. Oh, tahun 2020. Atau mungkin pada saat itu mendapatkan inspirasi sehingga mengembangkan teaching factory di sekolahnya? Iya, salah satunya. Oh, salah satunya. Kebetulan yang kami ikuti dulu itu adalah proses pembuatan pakan. Oh, proses pembuatan pakan. Dan sejak tahun berapa, Pak, TEVA ini dibentuk di sekolah?
awalnya TEPA dibentuk tahun 2022. Ini Iya. seiring dengan sekolah kami mendapatkan bantuan dalam bentuk program SMK PK unggulan, ya, PK unggulan. SMK PK atau Iya. SMK unggulan Iya. selama 3 tahap dari 2001 dan sampai 2024. Nah, di sini kita cikal bakal mulai melakukan pengembangan teaching factory. Iya. Ya, jadi kita mengambil proses pembenihan ikan nila sebagai langkah awal untuk TEFA-nya ini. Baik. Iya, untuk tujuan utamanya sendiri, Pak, ini teaching factory bagi siswa sebenarnya apa nih? Mungkin bisa dibagikan. Iya. Ya. Saya kira cukup banyak ya. Iya. Artinya pertama mungkin murid-murid bisa merasakan seperti apa sih bekerja di industri itu. Itu yang kita hadirkan. Iya. Kemudian keterampilan siswa bisa lebih terasah, ya. Artinya skillnya bisa diasah dalam proses pembelajaran TEPA tersebut. Kemudian ada hasil akhir yang bisa didapatkan dari proses pembelajaran TEPA di sini, yaitu produk dalam artian di sini karena kami adalah ikan nila, pembenih ikan nila, jadi produk akhirnya adalah telur dengan larva ikan nila. Oh, seperti itu. Iya. Menarik sekali, Pak. Terkait dengan tujuan yang sudah dipaparkan Bapak tadi, dari siswa sendiri, ada Nur Hikmah di sini, bagaimana sebenarnya antusiasme siswa di SMK Negeri Maros pada saat pembangunan teaching factory ini? Apakah ada perubahan sebelum dan sesudah adanya TEFA ini terhadap antusiasme siswa belajar terkait dengan pembenihan ataupun juga pembesaran ikan nila? Baik, saya akan menjawabnya. Dari awal sebelum adanya TEFA ini di jurusan kami, awalnya itu bagi siswa yang seangkatan saya itu banyak yang tidak terlalu semangat dalam pembelajaran ini. Ya. Tapi seiring adanya ini TEFA yang ada di jurusan kami, para teman saya atau adik-adik seangkatan kami banyak yang antusias untuk masuk di dalam dunia perikanan. Karena seiringnya berjalan itu, TEFA itu juga mengajarkan kami dengan cara yang mengajarkan kami di dunia industri seperti di luar sekolah begitu pun. Oh iya. Mungkin sebelum kita lanjut ke CPIB nih, dan mungkin juga KPTkers bertanya-tanya apa sih CPIB, apa CBIB, terlalu banyak istilah ya. Mungkin satu lagi pertanyaan saya buat siswa nih, Nur Hikmah. Apa yang akhirnya menjadi keunggulan gitu siswa-siswa setelah belajar dengan proses ataupun praktik teaching factory ini? Apa yang berubah dari proses belajarnya seperti itu? Apalagi mungkin dulu nih ya, KPTkers banyak yang bilang, wah percuma masuk SMK gitu. Ujung-ujungnya juga kalau misalnya praktek atau magang, maaf nih, disuruh fotokopi, jatuhnya cuman kerja ini, kerja itu yang bukan di bidangnya. Nah ini saya berpikirnya tadi mungkin dengan adanya teaching factory yang jelaskan Bapak, akhirnya isu-isu seperti itu terhadap anak-anak kita, siswa-siswa kita di SMK bisa pudar mungkin. Dan itu dirasakan nggak sama siswa? Begitu dengan saya sendiri, saya merasakan secara langsung dengan adanya TEFA ini, dalam pembenihan ikan nila sangatlah berarti bagi saya. Itu dengan pembelajaran ini, saya dapat mengambil dari pembenihan, penyederan, dan pembesaran ikan nila yang sungguh sangat luar biasa yang saya dapatkan ilmunya dari TEFA. Iya. Sebelum beralih saya kepikiran juga nih Pak. Jadi untuk contoh industrinya sendiri itu kiblatnya kemana nih? Atau ada beberapa industri yang menjadi kerjasama di Makassar terkait dengan TEFA ini yang menjadi percontohan pada saat pengembangannya? Ada. Jadi proses pengembangannya itu kami ada mitra. Oh, ada mitra. Ada mitra industri jadi pendamping untuk
untuk kegiatan TEPA tersebut. Jadi ada. Biar proses belajarnya Iya. benar-benar nyata Iya. dan mirip dengan Ya, di ya. industri. Kadang seperti juga itu. kita panggil Ya. industri pendamping untuk memberikan proses pembelajaran di kegiatan TEPA-nya tersebut. Oh iya, menarik sekali. Jadi siswa juga tidak hanya belajar teori di kelas, tetapi juga langsung masuk pada sistem produksi Langsung. nyata gitu yang seperti. Baik, kita mungkin lanjut lagi ke pembahasan terkait dengan pembenihan ikan nila berbasis CPIB. Nah, apa ini sebenarnya CPIB? Kalau yang ahli nih, langsung dijelaskan saja sama Pak Fahrudin. Oke, makasih ya. Iya. CPIB ini adalah salah satu sistem cara pembenihan ikan yang baik. Ya. Ya, cara pembenihan ikan yang baik itu seperti apa? Ya. Itu prosesnya panjang. Ya, untuk mendapatkan sertifikat layak untuk melakukan suatu pembenihan harus ada melalui CPIB. Iya. Ya, jadi prosesnya di sini sedikit panjang. Jadi mulai dari persiapan wadahnya. Jadi itu wadah yang kita pakai dalam proses pembenihan itu harus standar, harus standar sesuai dengan SOP yang benar. Ya. Kemudian induk yang kita pakai harus bersertifikat. Asal induknya ini dari mana? Tidak boleh asal-asalan, karena kita mau menjaga branding kita di sini dalam produk yang kita hasilkan. Jadi harus jelas induknya ini dari mana. Ya, biasanya kan kadang ada induknya itu tidak jelas, jadi hasil yang didapatkan biasanya kerdil kecil. Ketika dikembangkan di proses pembesaran itu kurang bagus, kurang maksimal. Betul. Ya, jadi untuk mendapatkan label CPIB ini harus melalui Departemen Perikanan dan Kelautan. Jadi yang mengetes, yang menguji adalah dari pihak DKP bagian mutu. Jadi Kementerian Kelautan, Kementerian Perikanan dan Kelautan. Jadi dipantau juga ini. Dipantau sampai sekarang kita dipantau terus. Jadi setiap bulannya itu harus dimonep dari bagian mutu, khusus bagian mutu. Khusus bagian mutu. Jadi kalau sudah layak untuk membuka pembenihan, ya kita harus ada sertifikat dulu. Ya, sertifikat CPIB. Ya, itu namanya sertifikat CPIB yang dikeluarkan oleh Kementerian Perikanan dan Kelautan bagian mutu. Oh iya, jadi berarti CPIB ini juga selain standar untuk mendapatkan standarisasi ini perlu juga Bapak Ibu guru melakukan sertifikasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ya, ini juga mungkin menjadi salah satu standar ketika proses pembelajaran kita dibuat mirip dengan industri, karena pastinya setahu saya Pak ya, di industri juga butuh seperti itu. Jadi nanti ketika anak-anak kita siswa SMK ini lulus, dia jadi lebih punya peluang besar gitu untuk bekerja di industri karena sudah belajar sesuai dengan standar yang ada di industri. Salah satunya CPIB. Untuk siswi kita Nur Hikmah, apa sih perbedaan proses belajar pembenihan ikan setelah adanya teaching factory ini, pengembangan teaching factory? Apakah ada perbedaan dalam proses memahami cara pembenihan ataupun juga budidaya secara umum gitu? Baik. Dari awal sebelum masuknya ini CPIB di jurusan kami ini, banyak yang perubahan dari semua ini. Yang awalnya jarang diketahui oleh siswa, sekarang sudah diketahui oleh siswa dengan banyaknya dengan materi-materi yang sebelumnya yang dia dapat. Oh, seperti itu. Mungkin kembali lagi ke Bapak ini. Tantangan terbesar sebenarnya dalam proses pembenihan itu seperti apa sih, Pak? Khusus untuk pembenihan nilai ya, tantangan-tantangan. Mungkin dari segi induk dulu. Sebenarnya tantangannya banyak. Kalau kita berbicara masalah pembenihan, karena ini cakupannya cukup luas. Saya mungkin potong sedikit, Pak. Saya lupa tadi. Mungkin khususnya di proses pembelajaran gitu. Karena kan luas ya kalau pembenihan. Gitu. Kalau mungkin kalau tantangan-tantangan yang ini, karena di sini dalam berkegiatan itu kan yang kita pelihara, kita jaga di sini adalah makhluk hidup.
ya, Iya. makhluk hidup. Nah, ini beda dengan yang lainnya, Iya. benda mati misalnya ya. Nah, di sini makhluk hidup ini butuh proses, butuh penanganan yang serius. Iya. Iya, butuh penanganan serius. Jadi biasanya tantangan-tantangan yang mungkin yang bisa jadi masalah mungkin, tapi ini kita tetap mengeliminir mungkin ya. Jadi misalnya persiapan kualitas airnya, ya ini kualitas air betul-betul kita harus jaga karena kita kegiatannya itu adalah di indoor, Ya. ya di indoor di kolam beton. Jadi kualitas airnya betul-betul kita harus jaga, harus dikontrol. Jadi supaya indukan-indukan yang ada di dalamnya ini tidak mengalami yang namanya stres. Biasanya kalau stres itu berpengaruh kepada produksi. Oh iya. Nah, ini yang jadi tantangan biasanya. Nah, jadi siswa harus betul-betul teliti baik dalam mengukur kualitas airnya maupun dalam memberikan pakan. Baik Pak, jadi kualitas benih ini memang menjadi pondasi utama. Iya, betul. Pondasi utama keberhasilan budidaya ikan nila. Nah, terkait pembesaran nih Pak. Nah, setelah pembenihan kan ada pembesaran. Bagaimana sebenarnya proses pembesaran ikan nila ini di sekolah Bapak, khususnya di SMK Negeri 1 Maros, dan apakah setelah pembesaran dijual ataukah mungkin diolah menjadi produk di SMK Negeri 1 Maros? Gitu. Terima kasih. Ya. Jadi hasil pembesaran pertama itu kita jual juga. Ada 2 versi kita jual. Kemudian yang ukuran-ukuran yang tidak masuk untuk penjualan kita olah menjadi nila bumbu. Oh, nila bumbu. Nila bumbu, ya. Jadi nila bumbu ini yang mengolah guru kah, teknisi atau siswa? Oh, siswa. Masuk di materi pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi TEFA ini juga sebenarnya juga membantu adik-adik kita belajar kewirausahaan ya, Pak ya. Jadi karena biasanya alur di industri itu selain ada proses pembesaran, pembenihan, nanti juga ada pengolahan. Ya, ada. Dan itu ada di SMK Negeri 1 Maros. Saya tambahkan di kegiatan di TEFA pembenihan ini juga sudah belajar kewirausahaan sebenarnya karena itu sampai proses penjualan. Jadi tidak hanya diolah, yang mentahnya pun sudah dijual. Jadi situ ada nilai-nilai kewirausahaannya. Baik, untuk siswa kita Nur Hikmah, bagaimana keterlibatan siswa di sini gitu pada saat pembesaran ikan nila? Keterlibatan siswa itu mencakup dari seleksi induk, karantina induk, menyiapkan alat dan bahan untuk membersihkan kolam beton, untuk melakukan pembudidayaan ikan nila. Iya, seperti itu. Baik Pak, sebelum kita ke segmen terakhir nih Pak, apakah sudah ada mungkin semacam prestasi atau bahkan penghargaan nih dari pihak manapun terkait dengan pengembangan teaching factory di jurusan agribisnis perikanan air tawar ini yang bisa disampaikan ke KPTkers? Kalau masalah prestasi mungkin belum ya. Iya, belum. karena baru tadi ya Pak, setahun yang lalu. Tapi untuk proses pembelajaran itu bagi kami sudah luar biasa ya. Sudah luar biasa. Terkhusus untuk siswa-siswa kami dan keluarannya. Kemudian sekolah-sekolah lain di luar dari Maros itu sudah banyak yang belajar ke sekolah kami. Sekolah percontohan. Jadi ada beberapa sekolah dari Papua itu studi banding ke sekolah kami untuk melihat teaching factory-nya. Dan apa sudah ada beberapa sekolah yang mereplikasi Pak? Iya, sudah ada. Sudah ada. Jadi baik berkunjung secara langsung juga komunikasi secara online. Komunikasi secara online. Jadi belajar secara yang mungkin yang punya budget cukup, mungkin dia berkunjung ke sekolah kami. Tapi kalau sekolah-sekolah yang tidak punya budget yang cukup untuk berkunjung, ya kami buka versi online untuk belajar. Jadi seperti itu. Iya, menarik sekali Pak. Jadi artinya di sini siswa belajar dari hulu sampai ke hilirnya gitu ya, dari proses pembenihan sampai dengan pembesaran, terus
di akhir juga ada bahkan pengolahan tadi ya disampaikan oleh Bapak. Dan ini sangat menarik dan menjadi salah satu manfaat dari penerapan teaching factory di SMK. Jadi bukan cuma ini ya, bukan cuma teaching factory yang kita kembangkan di sana, tapi model-model ada juga lain ya. Artinya semua proses pembelajaran khususnya produktif perikanan itu kami kembangkan dengan berbasis project. Ada hasil. Ada hasilnya. Jadi selama ini kami juga ada pengembangan aquascape. Ya, aquascape ini adalah akuarium yang pembentukan ekosistem ekosistem air tawar dalam akuarium. Nah, ini salah satu proyek juga yang kami kembangkan khususnya untuk kelas 11. Oh, kelas 11. Dan itu udah dijual juga Pak, dipasarkan? Untuk sementara belum, tapi ini masih pemula mengarah ke proses produksi dan kedepannya seperti itu. Siap. Baik, terakhir mungkin Pak untuk menutup perbincangan yang seru pada hari ini, apa program ini bisa menjadi contoh bagi sekolah lain Pak? Dan seperti yang Bapak bilang tadi sebenarnya sudah ada sekolah percontohan, seperti sudah ada yang studi tiru dan bahkan sampai sekarang masih intens ya Pak. Nah, seberapa besar sih peluang pengembangan TEFA di agribisnis jurusan perikanan air tawar ini dikembangkan oleh sekolah-sekolah lain? Saya kira cukup besar ya, punya peluang besar untuk pengembangannya. Apalagi sudah banyak sekolah-sekolah lain yang datang ke sekolah kami untuk belajar bagaimana sih pembelajaran TEFA itu, bagaimana sih mengatur jadwal pembelajaran TEFA itu. Nah, ini sudah sudah ada beberapa sekolah yang sudah belajar studi tiru di sekolah kami. Nah, ini cukup potensial untuk pengembangan ke depannya, dan ini berbicara masalah perikanan ini cukup menjanjikan. Nah, ini salah satu penyangga ketahanan pangan untuk nasional. Apalagi sekarang sudah ada KNMP ya Pak, ada Koperasi Nelayan Merah Putih, program prioritas Presiden. Nah, ini semua kita support untuk program-program seperti itu. Dan terakhir untuk siswi kita, Nur Hikmah, apa pesan untuk generasi muda yang tertarik di bidang perikanan, khususnya budidaya nih? Untuk teman-teman dan adik-adik, janganlah takut untuk memulai dengan usaha yang kecil. Untuk memulai usaha yang kecil, mari kembangkan wawasan kalian dengan di jurusan perikanan. Baik, dan terakhir ditutup sama Bapak, pesan untuk siswa-siswi kita, khususnya SMK Perikanan, apa yang akan disampaikan? Coba. Ya, makasih. Jadi untuk siswa-siswi perikanan, terkhusus untuk jurusan agribisnis perikanan SMK 1 Maros, ya mari kembangkan kreativitas kita dalam dunia perikanan, karena perikanan ini cukup menjanjikan. Bagi pribadi saya cukup menjanjikan. Karena ini adalah salah satu bagian dari penyangga ketahanan pangan secara nasional selain dari pertanian, perkebunan dan kehutanan. Ini penting sekali ya. Banyak aspek yang bisa kita kembangkan di sini. Kalau tidak bisa bekerja, kita bisa berwirausaha di sini. Pengembangannya bisa berwirausaha. Jadi sama konsep yang kita kembangkan di SMK Negeri 1 Maros di jurusan perikanan itu semua berbasis proyek. Jadi ini adalah ada anak-anak punya keterampilan. Jadi setelah keluar punya keterampilan seperti ini, punya keterampilan dalam bidang pembenihan, pendederan, pembesaran, pengolahan maupun aquascape. Nah, ini modal besar bagi anak-anak perikanan. Ya, jadi ini bisa dikembangkan dan bisa menjadi bagian penting dalam penjaga ketahanan pangan nasional. Jadi jangan takut masuk perikanan. Perikanan itu bagus, menjanjikan, cukup menjanjikan. Iya, jadi pesan terakhir dari Bapak, jangan takut masuk perikanan. Apalagi di dunia yang serba digital saat ini, berwirausaha tidak harus door to door Pak ya, tidak harus ke pasar ataupun tidak harus ke lokasi untuk berwirausaha. Sekarang bisa menggunakan media sosial ya Pak ya, bisa TikTok, bisa Instagram, Facebook, ada banyak
peluang untuk siswa-siswi kita di SMK untuk berwirausaha di bidang perikanan, terkhusus dari apa yang kita perbincangkan hari ini, pengembangan teaching factory yang akan menambah skill, baik hard skill ataupun soft skill dari siswa-siswi kita di SMK, agar apa yang mereka pelajari terkait pembenihan sampai dengan pembesaran ikan nila itu bisa berbasis industri gitu. Jadi ketika keluar dari sekolah tidak hanya sangat mampu gitu dan sangat bisa untuk terserap di dunia kerja atau bahkan berwirausaha sendiri. Seperti itu. Jadi terima kasih buat KPTkers yang sudah mengikuti perbincangan kita pada hari ini. Kita belajar bahwa sekolah vokasi saat ini telah berkembang pesat dan juga menjadi pusat pembelajaran industri nyata. Saya Fahruki Waris pamit undur diri. Di sini ada terima kasih Bapak Faharuddin dan juga siswi kita Nur Hikmah. Semoga kita semua sehat selalu dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.